Kita akan melanjutkan kisah cinta Daegil yang sangat menyakitkan. Sambil menggendong Selwa, ia teringat akan kenangan saat-saat dimana kebersamaan dengan Unyun yang begitu hangat. Kala itu dia baru lulus dari ujian negara. Daegil mengungkapkan keinginannya jika kelak dia jadi pejabat, dia ingin mengubah aturan yang menciptakan diskriminasi antara kaum bangsawan dan kaum kalangan bawah. Tentu dengan tujuan dirinya dan Unyun dapat hidup bersama. Rebab Selwa yang terjatuh membuyarkan lamunannya seketika. Dia memungut rebab itu dan kemudian kembali berjalan. Sementara itu Unyun tertidur di punggung Taeha. Terlihat dia menjatuhkan batu kenangannya bersama Daegil. Bedanya baik Unyun dan Taeha tidak menyadari kalau batu itu terjatuh. Keesokan harinya terlihat Wangsun membangunkan Selwa dengan paksa. Setelah Selwa bangun, mereka menanyakan di mana kuda dan barang-barang mereka. Dengan entengnya Selwa menjawab bahwa kuda dan barang-barangnya sudah terjual. Jenderal Choi dan Wangsun sangat kesal mendengar akan hal tersebut. Jenderal Choi mencoba berpikir dewasa dengan meminta uang hasil penjualan kuda-kudanya. Akan tetapi Selwa sudah tak membawa uang lagi dengan alasan sudah dibelikan makanan dan minuman. Jenderal Choi sudah kehilangan kesabarannya. Namun Daegil melerainya. Menurutnya dengan membunuh Selwa maka tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan pikiran pendeknya, Wangsun berpendapat untuk menjual Selwa saja. Tentunya untuk menggantikan kuda-kuda mereka. Mendengar itu, Selwa pun menangis. Dia merasa terus menjadi wanita terhina selama hidupnya. Bahkan orang tuanya saja juga menjual dia saat berumur 6 tahun. Daegil sebagai ketua dan merasa uangnya telah hilang lantas menyuruh Selwa untuk pergi saja. Terlihat sekali dari wajah Selwa bahwa ia sangat berat meninggalkan trio Chuno. Sebelum pergi, Selwa berterima kasih kepada ketiga Chuno sambil menasihati kekurangan mereka bertiga. Selwa kemudian pergi berlalu dengan meninggalkan kesedihan yang amat dalam. Tak lama setelah kepergian Selwa, Daegil mendapati rebab Selwa tertinggal. Di tempat lain, Taeha dan Unyun menginap di rumah mantan atasan Taeha. Sementara Unyun masih tertidur, Taeha menyempatkan untuk membuka ikat kepalanya. Di dahinya terdapat tulisan kanji bertuliskan budak laki-laki. Setelah itu, Unyun terbangun dan Taeha sudah memakai ikat kepalanya lagi. Di situ Taeha menyiapkan sarapan untuk Unyun. Saat Taeha pergi, Unyun mencoba mencari batu kesayangannya. Dia sedih karena kehilangan batu kenangannya. Kini tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengingat kembali memori saat-saat dirinya dan Daegil dulu bersama. Unyun kembali mengingat saat tuan mudanya dulu aktif memberikan batu kehangatan. Kala itu Unyun tengah menyiapkan cemilan untuk Daegil. Daegil yang mengetahui Unyun ada di balik pintu lantas menariknya ke dalam. Terlihat Unyun sangat ketakutan jika ayahnya Daegil mengetahuinya. Namun Daegil masa bodoh dan menenangkannya. Daegil melihat sepatu Unyun yang sudah rusak dan merasa kasihan. Daegil berjanji jika ia lulus ujian negara dan menjadi pejabat, maka dia akan menggendong Unyun di semajang jalan. Namun lambat laun mereka menyadari akan perbedaan jarak yang menghalangi mereka. Unyun sadar bahwa sejak kecil ia hanyalah seorang pembantu. Namun bagi Daegil Unyun adalah segalanya. Hal-hal yang paling ia benci adalah ketika Unyun menderita bahkan hanya sekedar kedinginan. Scene berpindah pada Taeha yang menemui mantan atasannya dulu. Karena di film ini tidak dikasih nama, sebut saja dia dengan nama Pak Wawan. Taeha berkata bahwa wanita yang bersamanya bukanlah budak melainkan dari golongan bangsawan. Walaupun begitu, tetap saja Pak Wawan merasa terancam karena dia menampung Taeha yang berstatus sebagai budak. Pak Wawan mengaku ingin hidup tenang mulai saat ini dan menyuruh Taeha segera pergi dari tempatnya.
조용히 살고 싶을 뿐이네. Taiha juga menyinggung kesalahan Pak Wawan dulu yang pernah menolak perintah dan memilih untuk mundur atas jabatannya. 그것은 군법을 어긴 것이 아닙니까? Taiha menceritakan bahwa kini pejabat Lim telah dibunuh oleh Chulwong yang tak lain adalah mantan bawahan Pak Wawan dulu. Taiha yakin dan pasti selanjutnya Pak Wawan juga akan diincar. 찾아와 신세만 졌습니다. Kini Taiha memiliki misi untuk menyelamatkan anak dari mendiang putra mahkota Soyun. Karena Taiha sadar bahwa bisa saja Pak Wawan melaporkannya, ia pun lantas bergegas menemui Unyun dan mengajaknya pergi. 일이 급하게 됐습니다. Tak lama setelah itu Chulwong menemui Pak Wawan. Tujuannya tentu saja untuk mencari Taiha dan tak segan-segan menghadapi Pak Wawan walaupun dulunya adalah atasannya. 송태아가 다녀갔습니까? 스승님을 저는 어디 있습니까? Pak Wawan menghalangi Chulwon yang mencoba menerobos masuk untuk mencari Taiha. Alhasil mereka pun bertarung. Chulwong yang sekarang tentunya bukanlah Chulwong yang dulu. Dengan keahlian berperangnya, dia dengan mudah mengalahkan Pak Wawan saat itu juga. Di saat yang bersamaan, Taiha dan Unyun dengan pakaian bangsawannya pergi dan sempat dicurigai geng kapak. Namun saat Jiho memanggil mereka, tiba-tiba saja Chulwong menghampiri Jiho. Tentu sajalah tanpa disadari Chulwong sudah kehilangan kesempatannya. Baekho pulang menemui kakak Unyun dan menceritakan bahwa Unyun sudah menikah dengan Taiha. Kakak Unyun yang merasa bahwa adiknya bersama budak tentu saja marah besar. Namun Baekho mencoba meredamnya. Menurutnya Taiha telah difitnah dan semua orang tahu itu. Ia juga yakin Unyun akan baik-baik saja jika bersama Taiha. Namun tetap, kakak Unyun menganggap Taiha adalah seorang budak dan akan membahayakan nyawa Unyun. Baekho juga menceritakan bahwa ada seorang pemburu budak bernama Daigil tengah mengincar Taiha. Mendengar itu, sontak Sung Hwan pun terkejut. Terlebih kini Daigil menjadi sosok menakutkan pasca kehilangan keluarganya. Baekho kemudian bertanya apakah dia masih perlu membawa Unyun kembali. Namun Sung Hwan hanya minta anak buahnya itu mengawasi Unyun saja. Siapa tahu sewaktu-waktu adiknya perlu bantuan. Dan satu lagi, Sung Hwan meminta Baekho untuk membunuh Daigil. Baekho tentu saja terkejut, haruskah ia harus melangkah sebahaya ini? Sung Hwan memberi alasan dengan membunuh Daigil, Unyun akan selamat. Scene berpindah pada trio Chuno yang sedang berusaha mencari uang dengan gaya-gaya preman pasar yang sedang mencari mangsa. Mereka menyamar jadi petugas pemerintah yang berkeliling di tengah kota mencari orang-orang yang tidak punya tanda pengenal. Sementara itu, Selwa juga berada di sekitar situ. Dia kelaparan dan berharap ada seseorang yang mau memberinya sedikit makanan. Namun, alih-alih ia mendapatkan makanan, dia justru ditemukan oleh ketua kelompok tarinya dulu. Akhirnya, Selwa dengan paksa digiring dan sempat melihat Daigil tidak jauh dari tempat itu. Dia menggapai tangannya berharap Daigil menolongnya. Namun dengan ditemani bakpao di tangannya, Daigil hanya diam saja. Dia sempat teringat peristiwa yang hampir sama saat Unyun memanggil-manggil namanya berharap Daigil menolongnya. Sembari makan, tiba-tiba saja Daigil mendengar bunyi musik pertunjukan kelompok tari jalanan. Mendengar itu Daigil benar-benar cemas. Sementara itu terlihat Selwa tengah dipaksa bekerja lagi untuk mereka. Dengan tujuan tentu untuk mengumpulkan saweran dari para lelaki. Selwa sempat menolaknya, namun karena ia dipaksa dan diancam, akhirnya mau tak mau ia harus menari di tengah pria hidung belang. Di saat Selwa memunguti koin dari mulut para pria, dia dikagetkan bahwa di antara pria tersebut ternyata ada Daigil. Daigil yang kasihan lantas mengajak Selwa untuk pergi. Mendengar itu, Selwa pun terharu dan memeluk Daigil hingga tersungkur di tanah.
이 나쁜 놈아. Daigil kemudian membeli Seolhwa dengan nilai 200 nyang kepada pemilik sanggar tari. Si pemilik sanggar tari tentu sangat senang. Namun bukan Daigil namanya kalau tidak diakhiri dengan berkelahi. Sebelum ia pergi, Daigil kemudian memprovokasi anak buah pemilik sanggar tari dan akhirnya terjadi sebuah perkelahian. Sementara itu Wang Sun berhasil dan membawa satu peti perhiasan dan uang yang diduga hasil penjualan kuda dari Seolhwa. Terlihat mereka tengah menunggu Daigil. Saat Daigil tiba tentu mereka heran karena telah membawa Seolhwa kembali. Untuk meredamnya, Seolhwa berjanji kepada Wang Sun bahwa kali ini ia bersedia untuk memasak. Daigil yang terkenal dengan cuno mengerikan dan tak berperasaan sekarang jadi nggak tegaan sama seseorang. Tentu hal itu membuat Jenderal Choi heran sejak kapan Daigil menjadi seperti ini. 물러터지긴 뭐가 물러터져? 어찌 그리 물러터졌는가? Singkat cerita, malam pun tiba. Seolhwa mencoba memasak makanan untuk trio Chuno. Namun hasil yang didapat tentu makanannya gosong dan hal itu membuat Wang Sun sangat kesal. Akan tetapi dengan sedikit rayuan genit dari Seolhwa, akhirnya mau tak mau Wang Sun pun mencoba makanan tersebut. Sementara itu Taiha dan Unyun menginap di sebuah kamar. Mereka berbaring dalam kamar yang sama. Namun mereka membatasinya dengan selembar kain putih. Taiha menanyakan akankah Unyun mau mengikutinya ke Pulau Jeju. 제주로 가시렵니까? Namun Unyun berkata bahwa dia tidak ingin terlalu dalam terlibat dalam masalah Taiha. Taiha mulai memberanikan diri mengungkapkan unek-uneknya. Taiha sadar bahwa selama peperangan ia berhasil menyelamatkan banyak orang, namun tidak dengan keluarganya. Namun kali ini ia bertekad akan melindungi orang yang tengah bersamanya. 다시는 인연을 맺지 않으리라 다짐했고. Tak lama itu tirai terjatuh dan membuat mereka saling berhadapan-hadapan. Dengan gaya malu-malu mau, spontan Unyun berbalik badan. Sementara itu Seolhwa sedang membantu Wang Sun memasak karena Daigil ingin Wang Sun yang memasaknya. Namun di situ justru mereka berdua malah ribut. Wang Sun kesal karena Seolhwa sangat tidak becus dalam urusan masak-memasak. Jenderal Choi kemudian menanyakan rencana Daigil apakah ia yakin akan mengikuti Taiha ke Pulau Jeju. Menurutnya terlalu beresiko jika mereka juga harus pergi ke sana. Namun kali ini Daigil berencana akan mencegatnya sebelum mereka sampai ke sana. 여기서부터 물결 잡고 Keesokan harinya Taiha dan Unyun melanjutkan perjalanannya. Kali ini Taiha bertanya kepada penduduk di mana ada penyewaan perahu. 끝까지 배를 한 적 세놓을 때가 있겠는가? Sedangkan di dermaga sendiri para penjaga terlihat sangat ketat. Di sisi lain trio Chuno juga hendak akan pergi ke dermaga. Tanpa disengaja ia menanyakan penyewaan perahu pada orang yang tadi ditanyai oleh Taiha. Penduduk tersebut juga mengaku bahwa barusan juga ada seseorang pria dan gadis tengah menuju dermaga. Mengetahui itu, trio Chuno pun lantas menitipkan Seolhwa dan bergegas mengejar mereka. Sementara itu, terlihat Taiha dan Unyun sedang berjalan di tengah kota. Lalu tiba-tiba saja Yunji yang tengah menyamar mengeluarkan belati kecilnya dan bergegas menusuk ke arah Unyun. Beruntung Taiha dengan sigap menyadarinya. Taiha pun lantas menahan laju pisau tersebut. Akibat itu Taiha dan Yunji pun terlibat baku hantam. Tanpa sengaja belati Yunji mengenai ikat kepala Taiha dan menyebabkan dahinya terbuka. Tentu dengan kejadian tersebut Unyun kaget. Kali ini Unyun melihat sendiri tanda budak pada dahi Taiha.